Bisnis Jakarta. Pas FM. Pas FM sekarang bisa ditonton lewat YouTube, kapanpun, dimanapun. Saksikan Breakfast Briefing Pas FM live on YouTube setiap Senin sampai Jumat mulai jam 6 sampai jam 10 pagi di channel YouTube Pas FM. Pas FM, your business is our concern. Pas FM, Jakarta's premier business station. Pas FM. Segera kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama DT Big Pro. Selamat mengikuti. Semangat pagi mitra bisnis, tetap semangat beraktivitas di awal pekan ini. Masih bersama saya Anita Wijaya sampai nanti jam 10 pagi. Kita mengetahui ya bahwa data nilai investasi selama 10 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat ya mitra bisnis, dari periode 2011 sampai dengan 2021. Contohnya emas naik sampai dengan 3 kali lipat. Saham Tesla juga naiknya ini sangat fantastis ya, lebih dari 25 kali lipat. Nah, yang terakhir nih yang sedang digandrungi banyak orang, yaitu kripto yang kenaikannya juga nggak kalah fantastis, 900 kali lipat. Nah, ini artinya mitra bisnis berinvestasi saham dan kripto ini memiliki potensi yang dahsyat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memulainya mitra bisnis? Untuk itu di Studio Pas FM telah hadir dua narasumber saya pada pagi ini ya, Bapak Erwin Hendra selaku profesional trader dengan pengalaman bertrading lebih dari 10 tahun. Lalu analis untuk trading Nasdaq dengan return of investment 3 kali hingga 15 kali lipat di tahun 2021. Selain itu juga kreator strategi trading DT. Pembicara seminar trading dan investasi di beberapa kota di Indonesia dan juga wirausaha. Nah, Pak Erwin tidak sendirian, ditemani oleh Ibu Andrea selaku perwakilan manajemen dari komunitas trading DT Big Pro. Halo Pak Erwin dan Ibu Andrea, halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Anita. Pak Erwin, baik. Kita ketahui ini bahwa selama pandemi kan perilaku masyarakat mulai berubah. Betul, ya, dari yang sekali. Biasanya belanja konvensional sekarang harus belanja online. Iya. Nah, UMKM juga sama nih, yang biasanya punya toko di pinggir jalan mau nggak mau berubah harus punya toko online. Betul. Nah, betul pertanyaannya sekali. Bagaimana Pak Erwin kita menyikapi ini di era digital ini? Di era digital. Betul sekali. Nah, memang kita tidak bisa menganalisa kehadiran adanya pandemi ini ya, Bu Anita ya. Jadi mau tidak mau kita harus menyikapinya ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi saya melihat memang perubahan digital itu bukan terjadi sejak pandemi saja, tapi perubahan digital ini juga sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Ya, kalau zaman saya masih ingat di tahun 2004-2005 itu sudah mulai ada tren belanja online sebenarnya sebelum munculnya marketplace itu sudah ada. Jadi kalau yang eranya saya era 80-an, era 90-an gitu ya. Ketahuan umur ya. Ketahuan umur nih. Nah, itu waktu kita jualan gadget gitu ya. Karena cowok tuh kan biasanya sukanya mobil sama gadget ya. Betul. Nah, kemudian kalau kita jualan gadget itu ada mailing list. Mailing list itu tempat jual beli untuk gadget itu namanya mailing list Gatorade ya. Kemudian berjalannya waktu ada namanya forum ponsel. Ya, forum ponsel itu di tahun 2006. Ini mungkin ada pendengar Pas FM yang termasuk dalam member itu ya, karena saya cukup aktif di sana. Kalau masih ingat itu nick saya IND Gadget ya, itu saya gitu ya. Itu saya melakukan aktivitas jual beli di situ. Dan kemudian di tahun 2006 itu juga sudah muncul namanya forum jual beli Kaskus. Ya, kita tahu ya. Iya, betul. Tapi marketplace seperti saya sebut merek apa ya, Tokopedia atau teman marketplace yang lain itu di tahun 2010-2011. Jadi sebenarnya perubahan era digital itu sudah ada dulu. Jadi orang sudah terbiasa kalau beli handphone nggak perlu datang ke toko handphone, tapi mereka melalui forum-forum tersebut. Tetapi yang menarik, zaman dulu orang itu ragu untuk transaksi secara online, zaman dulu ya. Tapi hari ini saya percaya semua orang pasti sudah melakukan transaksi online itu. Iya, betul. Artinya apa? Ya artinya perubahan digital ini terjadi seperti hari ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Menolak jelas tidak bisa. Seperti case-nya orang tua kita. Dulu mereka ngapain sih beli handphone? Kan kita dekat, pakai telepon rumah aja juga udah bisa gitu ya. Apa itu email? Apa itu video call? Mereka juga pasti menolak, generasi orang tua kita. Tapi hari ini semua orang sudah melakukan itu. Dan bagaimana dengan generasi berikutnya? Nah, ini saya melihat kalau teman-teman sudah sering mendengar kripto, kemudian
perkembangan dari kripto sendiri ada namanya non-fungible token. Sekarang ini lagi trennya orang ngomongin metaverse gitu ya. Kalau kita lihat generasi di bawah kita siapa yang cukup jauh? Anak-anak kita. Nah, anak-anak kita tuh sekarang sudah mulai loh mereka bermain dengan yang namanya metaverse itu. Walaupun berupa metaverse sederhana dalam bentuk game ya. Salah satunya adalah game Roblox. Nah, di situ ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Saya rasa kita harus mau membuka diri kita terhadap perubahan era digital ini dan mau melakukan satu perubahan. Oh, jadi ini perubahan ini mau nggak mau harus kita jalani. Betul, gitu ya. suka tidak suka, Bu Anita. Suka tidak suka ya. Nah, untuk bisnis yang oke nih di era digital, ini apa nih Pak Erwin? Nah, ini yang menarik juga di perubahan adanya era digital ini. Ternyata cara menghasilkan uang itu juga beda loh, Bu, dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu namanya orang kaya punya pabrik gitu ya, punya toko cabangnya banyak. Tapi hari ini kita lihat anak muda kuliah belum selesai, kerjaannya foto selfie selama 5 tahun dan ternyata foto selfie-nya laku puluhan miliar dan dia mendapatkan royalti miliaran. Ya. Kemarin lagi viral-viralnya tuh Go Sally Everyday ya. Ya. Sekarang orang sibuk foto selfie ini ya. Pengen kaya juga, iya, pengen kaya juga. Tapi ini yang menarik. Terus kemudian kita lihat zaman dulu kalau orang main game itu dimarahin. Ngapain sih kamu ngabisin waktu? Lempar sapu, lempar wajan, lempar panci gitu ya. Sekarang ada anak muda yang luar biasa. Yang nicknya dia tuh di Mobile Legends namanya Just No Limit. Anak muda umur masih 24 tahun tapi dia sudah naik mobilnya supercar, Ferrari, penghasilnya udah miliaran. Nah, dari situ kita melihat ada perubahan cara menghasilkan uang. Dan Anda bisa melihat banyak sekali opportunity-nya di situ. Dan salah satunya ya kita bisa dengan cara bertrading dan investment di bursa aset digital seperti apa? Seperti kripto atau saham itu sendiri. Oke, ini untuk terjun ke saham dan kripto ini untuk semua generasi bisa ya, artinya Pak Erwin ya? Betul, semua generasi sebenarnya trading dan investasi itu sudah ada dari zaman dulu ya. Saya belajar dari sosok trader yang luar biasa dari Amerika. Itu dia punya pengalaman kalau kita hitung itu sudah 35 tahun. Ya saya belajar dari sana, berbagai ilmu yang saya dapatkan juga saya adopsi dari sana ya. Tapi intinya sebenarnya trading dan investasi itu konsep bisnis lama tetapi menyesuaikan dengan perubahan digital yang dulu konvensional susah harus telepon sana sini sekarang melalui handphone atau melalui laptop kita sudah bisa. Oke, baik, nanti di sesi selanjutnya Pak Erwin boleh jelaskan apa perbedaan dari investasi dan trading ya. Mitra bisnis jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama DT Big Pro. Baik mitra bisnis, kita kembali lagi berbincang-bincang bersama Pak Erwin Hendra dan Ibu Andrea ya. Di sesi sebelumnya kita sudah tahu bahwa bisnis yang oke nih di era digital ini adalah kita trading atau investasi gitu ya Pak Erwin ya. Salah satunya ya. Salah satunya oke nih. Nah, perbedaannya nih untuk mitra bisnis mungkin bingung nih, saya mau investasi atau trading ya? Apa sih Pak perbedaannya? Jadi banyak orang yang masih bingung sebenarnya. Apa sih itu trading, apa sih itu investasi? Bahkan kadang memulainya sebagai trader tapi endingnya sebagai investor atau sebaliknya. Memulainya sebagai investor tetapi endingnya sebagai trader. Nah, trading dan investasi ini sebenarnya memang dasarnya sudah beda Bu di awal ya. Jadi dari konsep dasarnya udah beda. Kalau investasi mereka salah satunya adalah sistem prinsip mereka adalah membeli dan kemudian menyimpan. Seorang investor seperti itu. Jadi mereka akan beli sebuah instrumen investasi baik itu secara virtual maupun secara fisik. Kemudian mereka akan keep benda tersebut atau barang tersebut, kemudian sesuai dengan target itu baru dia akan lepas. Mereka akan beli dan mereka akan simpan. Itu seorang investor. Kemudian yang kedua, seorang investor mereka nggak peduli lagi dengan fluktuasi harga yang terjadi. Mau naik turun dia nggak peduli. Ya, contohnya seperti apa? Lagi rame nih kita ngomongin cryptocurrency Bitcoin gitu ya. Kalau masih ingat banyak yang mungkin datang di seminar saya tahun 2016, 2017, 2018, saya paling getol tuh ngomongin Bitcoin ya. Yang dengerin ya selamat deh, Anda pasti punya duit banyak hari ini ya. Yang nggak dengerin ya sudah Anda jadi penonton gitu ya. Nah, itu kita melihat bahwa orang melihat loh Bitcoin 2010 harga 1 juta. Kurang lebih ya. Kemudian 2021 mencapai 900 juta, 900 kali lipat. Kemudian orang berpikir bahwa harganya naik terus. Enggak. Mereka pada saat naik turunnya juga sama. Dan kalau kita lihat media sosial juga sama. Artinya apa? Pada saat harga naik, media sosial positif tentang cryptocurrency. Pada saat turun, media mencaci maki, memberikan informasi negatif tentang cryptocurrency. Padahal kalau kita lihat naik turun, endingnya juga naik gitu ya. Saya di 2018 itu pada saat kripto lagi turun, kita malah memberikan informasi tentang ayo ada opportunity loh di Bitcoin dan harganya dari 200 juta lagi turun menuju ke 50 juta pada saat itu. Tapi
Tapi banyak orang yang malah berpikir sebaliknya, udahlah nggak ada artinya, underlyingnya nggak jelas, bla 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 gitu ya. Tapi yang ternyata yang sekarang data yang ada, mereka yang punya Bitcoin saat itu juga, mereka sudah mengalami, saya rasa, kebebasan finansial saat ini. Ya. Nah, artinya apa? Itu sebagai investor, mereka nggak peduli lagi. Mau naik turun ya mereka beli dan mereka simpan. Mereka tidak peduli fluktuasi harga. Dan yang ketiga apa? Biasanya seorang investor itu butuh waktu yang lebih lama. Mereka kalau namanya investor itu pasti hold 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mau bentuknya apapun. Contoh, Pak saya mau ambil saham perbankan terbesar di Indonesia. Kita tahu ya, inisialnya B gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan harganya di tahun 2008, saya bukan investor saham Indonesia ya. Tapi saya sangat tertarik dengan hal itu. Saya lebih ke saham Amerika selama ini. Saham Indonesia itu bukan berarti jelek, enggak. Itu pun juga mengalami satu kenaikan yang luar biasa. Di tahun 2008 harganya sekitar 3.000 dan di tahun 2018-2019 harganya mencapai 30.000 lebih. Dan itu satu gambaran bahwa kalau investor tetap mereka akan dapat capital gain dari kenaikan saham itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi membutuhkan waktu. Kalau trader berbeda. Kalau trader itu justru mereka prinsip dasarnya adalah mereka melakukan aktivitas jual beli. Harian tuh ya? Iya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Melakukan aktivitas jual beli. Jadi mereka mencari momentum harga terbaik untuk mereka beli dan kemudian ketika harga naik mereka jual. Kalau investor beda loh. Kenapa beda lagi? Yang kedua justru fluktuasi harga yang terjadi dimanfaatkan seorang trader. Bahkan sekarang sudah muncul seperti fasilitas margin yang diberikan oleh broker sehingga market mau naik, market mau turun itu kita bisa dapat keuntungan sebagai seorang trader. Kalau investor kan enggak. Investor dapat keuntungan pada saat harga bergerak naik. Tapi kalau trader sebaliknya harga naik turun bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan itu pendek. Jadi mereka hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar ada yang pakai metode trading tertentu 1 menit 2 menit mereka bisa dapat keuntungan. Ada yang butuh waktu beberapa puluh menit, 1 hari, 2 hari atau bahkan beberapa minggu. Nah itu perbedaan dari investor dan trader. Dan alangkah lebih bijak kalau memang kita mau mulai dari trader ya kita menggunakan metode-metode sebagai seorang trader. Tapi kalau investor ya belajar dari para investor. Jadi kalau misalkan Pak saya seorang trader, saya belajar banyak dari ilmunya Warren Buffett. Ya saya rasa kurang pas gitu ya. Karena Warren Buffett ini kan bapak investor dunia gitu ya. Kalau Warren Buffett-nya Indonesia Bapak Lokeng Hong, ya, itu orang yang luar biasa sekali. Saya kalau lihat YouTube-nya, aduh Pak, suatu saat saya seperti Bapak, totally di investornya. Cuman kadang-kadang ya karena kita anak muda nih kadang-kadang kalau 10 tahun yang lalu tuh saya paling suka ya bertrading karena kita merasa everyday kita bisa make money di situ. Iya betul, gitu. betul. Dan itulah perbedaannya, Bu. Oke. Jadi itu perbedaannya mitra bisnis investor ataupun trader itu pilihan Anda, tapi sama-sama menguntungkan. Cuma kalau investor itu kan harus sabar. Betul. Agar harganya naik gitu kan. Nah lalu kenapa milihnya Pak Erwin saham dan kripto Pak? Kenapa nggak milih instrumen lain? Iya. Sebenarnya pertama kali saya nyemplung dulu mengenalnya malah bertradingnya di mata uang dan komoditas. Cuman entah kenapa saya lebih menyukai dari pergerakan harga dari saham dan kripto itu sendiri. Dan saya merasa bahwa underlying untuk asetnya itu jelas untuk saham dan cryptocurrency. Walaupun cryptocurrency ini masih menjadi perdebatan yang cukup kuat ya. Iya. Tetapi namanya masa depan mah dari dulu emang jadi perdebatan gitu ya. Tapi realnya data yang ada kan kenaikannya luar biasa. Nah saham dan kripto ini saya merasa melalui 2 instrumen ini kita bisa cerdas secara finansial. Nah nanti apa tuh kenapa nih saham dan kripto kok diomongin cerdas finansial ini kenapa nih? Nanti saya akan bahas di sesi berikutnya. Nah itu dia mitra bisnis. Saya mau kasih tahu nih info menariknya nih mitra bisnis DT Big Pro ini akan mengadakan seminar yang dengan tema cerdas finansial melalui saham dan kripto ya Sabtu ini tanggal 19 Februari jam 10 pagi sampai selesai melalui Zoom. Daftarnya gampang sekali mitra bisnis, hanya ketik Pas FM spasi nama. Langsung aja WhatsApp ke 0822 3639 7788. Sekali lagi ya 0822 3639 7788. Harganya untuk hari ini promo mitra bisnis dari 500.000 per orang hanya 100.000 ya. Untuk 30 pendaftar pertama saja hari ini dan Anda bisa mendapatkan free ebook memulai trading. Oke mitra bisnis, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mitra bisnis, data nilai investasi dalam 10 tahun terakhir, emas 3 kali lipat, saham Tesla 30 kali lipat, kripto 900 kali lipat. Perdagangan saham dan kripto adalah sebuah bisnis digital yang memiliki potensi besar. Bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara menghasilkan keuntungan?
Sekarang saatnya manfaatkan waktu luang Anda untuk mengikuti seminar online DT Big Pro, cerdas finansial melalui saham dan kripto. Sabtu ini tanggal 19 Februari mulai jam 10 pagi live on Zoom. Investasi 99.000 per orang, free ebook mulai trading. Pendaftaran ketik nama, spasi pas, WhatsApp ke 0822 3639 7788. Ketik nama spasi pas, WhatsApp ke 0822 3639 7788. Salam Big Pro. Sembilan 92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama DT Big Pro. Baik mitra bisnis, terima kasih Anda masih mengikuti talk show bersama DT Big Pro. Saya mau ingatkan lagi ya, untuk Anda harus cepat-cepat daftar webinar ya Sabtu ini tanggal 19 Februari jam 10 sampai selesai ya jam 10 pagi dengan tema cerdas finansial melalui saham dan kripto. Caranya gampang, hanya ketik Pas FM spasi nama. Langsung saja WhatsApp ke 0822 3639 7788. Harganya hanya 100.000 saja ya. Khusus untuk hari ini ya, 30 pendaftar pertama, Anda juga bisa mendapatkan free ebook memulai trading. Harga normalnya itu 500.000 per orang. Oke, Pak Erwin, tidak dipungkiri nih, selama pandemi itu banyak orang yang mulai terjun ke pasar saham. Betul. Ada yang benar-benar belajar menjadi trader profesional, ada juga yang hanya ikut-ikutan. Betul. Nah, yang ikut-ikutan ini bahaya nih. Kadang-kadang diiming-imingi profit besar, akhirnya investasi bodoh gitu kan. Nah, gimana Pak Erwin tipsnya nih agar kita tuh bisa cerdas dalam memilih sebuah tempat investasi? Baik. Sebenarnya cukup banyak trader, mereka para praktisi trader, investor memberikan edukasi ke masyarakat sudah sejak dulu. Cuman memang iming-iming tentang mendapatkan uang cepat ini memang kadang-kadang menjadikan orang itu jadi lupa tentang edukasi-edukasi itu ya. Jadi trading dan investasi ini memang sesuatu yang memang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nggak bisa orang yang langsung masuk ke dunia ini terus kemudian langsung jadi kaya raya gitu ya. Nggak bisa, perlu sebuah proses ya. Perlu waktu. Nah, cuman kenapa kok saya katakan cerdas finansial melalui saham dan kripto? Ya, kenapa yang dua itu yang disorot gitu ya. Nah, saya belajar yang pertama dari Bapak Lo Keng Hong ya. Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau mengatakan apa? Harta karun terbesar di dunia bukan di dasar lautan, tetapi di bursa saham. Ya, yang pertama itu. Dan beliau orang yang membuktikan mengalami kebebasan finansial melalui investment saham. Kemudian yang kedua, saya belajar dari motivator yang luar biasa, dan beliau juga pelaku bisnis, Bapak Tung Desem Waringin. Ya, kita tahu semua ya. Betul. Sama-sama dari Solo nih Bu ya. Semoga segera kecipratan seperti beliau gitu ya. Rumahnya udah deket lagi, sama-sama di Serpong ya. Aduh, mepet terus nih ya. Semoga Pak Tung denger ya. Nah, Pak Tung ini beliau mengatakan apa? Kalau kita hidup, kita harus cerdas secara finansial. Nah, kalau bicara tentang finansial, itu sebenarnya kita akan bicara tentang income dan spending. Tapi kalau pengen tahu tentang income dan spending, cerdas finansial, itu silahkan belajar langsung dengan Pak Tung. Tapi saya akan mengutip sedikit dari tentang income-nya. Beliau mengatakan bahwa untuk income, cerdas finansial itu kita harus memiliki 3 source. Yang pertama yaitu active income, yang kedua passive income-nya, dan yang ketiga adalah capital gain-nya. Nah, saya melihat ketika kita mengenal saham dan kripto sekarang, ya kripto ini saya juga masih belajar Bu, baru 3-4 tahun ini. Kripto ini juga mirip ya dengan saham itu sendiri. Dan kenapa mirip-mirip? Artinya kita bisa memiliki 3 source income ketika kita mengenal saham dan kripto. Bagaimana caranya? Kalau kita mau aktif income ya jelas kita melakukan aktivitas trading. Dan di saham dan kripto kita bisa beraktivitas menjadi seorang trader. Pak, saya ini sudah punya aktivitas untuk aktif income-nya tuh waktu saya sudah habis.
Waktu luang saya cuma weekend, Pak. Saya punya pabrik harus ngurusin dan sebagainya. Iya, nggak masalah. Berarti kita mengenal saham dan kripto untuk mencari apa? Yang kedua, supaya kita cerdas finansial, kita harus dapat passive income-nya. Kok bisa saham dan kripto itu ada passive income-nya? Kita tahu kalau kita punya saham, kita akan mendapatkan yang namanya dividen setiap tahun. Iya, betul. Itu adalah passive income-nya loh. Anda nggak ngapa-ngapain, Anda dapat duit loh. Dari perusahaan yang Anda sendiri juga nggak ikut menjalankan. Cuman investment aja di sana. Dividen. Kalau kripto lebih lagi. Kripto ada yang namanya yield farming, ada yang namanya staking. Nah, detailnya apa? Wah, ini akan panjang gitu ya. Nanti saya akan ceritakan banyak itu di seminar. Ya, ada yield farming, ada staking. Itu adalah bentuk passive income dari kita memiliki cryptocurrency. Kemudian kalau capital gain jelas kita lihat sendiri saham Tesla bagaimana. Ya, kalau yang pernah datang seminar saya lagi tahun 2005, Tesla itu masih harga berapa? Masih $200, Bu. Murah banget ya. Dan kemarin sempat di tahun 2021 itu jadi 2000, split 1:5, naik lagi jadi 1000 lagi, jadi harga jadi 400, naik lagi ke 1000. Artinya kalau orang investment saat itu udah 25 kali lipat pasti. Bagaimana dengan cryptocurrency Bitcoin? 2015 itu 15 juta. Saya masih ingat loh sampai sekarang harga-harga itu ya. Dan 2021 itu sempat mencapai 900 juta lebih. Ya, member DT banyak ya, member DT banyak yang membeli kripto ya. Ya, selamat buat Anda yang percaya nih sama saya ya. Tiba-tiba kayak ya percaya banget gitu itu ya. Nah. Percaya banget. Saya terima kasih untuk kepercayaannya karena Anda boleh merasakan kenaikan kripto Bitcoin yang luar biasa ya. Kalaupun hari ini turunnya masih 600 juta. Pada saat teman-teman beli itu saya masih ingat loh, saya orderin beberapa puluh kripto ya ke salah satu member gitu ya. Itu 55 jutaan tuh harganya. Nah, ini sesuatu yang saya katakan ada 3 source yang bisa kita dapatkan dan secara tidak langsung kita menjadi cerdas finansial. Active income-nya dapat, passive income-nya dapat, capital gain-nya dapat. Pak, saya active income, passive income udah punya. Ya udah belajar saham kripto untuk dapat capital gain-nya. Kripto juga ada underlying-nya ya, Pak ya? Underlying-nya ini masih menjadi pro dan kontra ya. Tapi saya percaya kripto ini nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita di masa mendatang. Jadi kesempatannya apa ya? Kesempatannya sekarang. Kalau nanti bermanfaat dulu baru kita masuk itu harganya sudah mahal semua. Iya, sebenarnya opportunity-nya ya. Kalau Bitcoin sudah kemarin-kemarin tuh opportunity-nya ya. Tapi masih banyak altcoin, kripto di luar Bitcoin yang bisa kita gunakan sebagai investment. Salah satunya apa, Pak? Bocorannya saya kasih satu ya. Apa? Yang lagi turun kencang silahkan dibeli dan saya percaya itu karena yaitu Cardano ada. Ya. Sekarang harganya masih sekitar $1,1 dan saya rasa untuk 5-10 kali lipat lebih saya percaya masih bisa. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu, kenapa kita perlu mengenal investasi dan trading ya? Bekerja biasanya kita hanya bisa saving. Tapi kalau investment kita bisa boleh mengalami yang namanya financial tipping point atau lompatan finansial. Nah, itu dia mitra bisnis. Anda ingin memiliki kebebasan finansial, nggak perlu khawatir. Anda masih memiliki kesempatan walaupun mungkin dulu belum bisa beli Bitcoin ya kan. Langsung saja daftarkan diri Anda ya. WhatsApp ketik Pas FM spasi nama. WhatsApp-nya ke 0822 3639 7788. DT Big Pro akan mengadakan webinar Sabtu ini tanggal 19 Februari jam 10 pagi sampai selesai dengan tema cerdas finansial melalui saham dan kripto. Investasinya hanya 100.000 per orang ya. Untuk 30 pendaftar pertama yang book hari ini, Anda juga bisa mendapatkan free ebook memulai trading. Harga normalnya yaitu 500.000 per orang. Oke, mitra bisnis, kita akan kembali lagi after commercial break. Segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama DT Big Pro. Baik mitra bisnis, berinvestasi di saham dan kripto ini sangat menarik dan menguntungkan pasti bagi Anda ya. Makanya jangan lupa daftarkan diri Anda karena ini ilmu yang sangat bermanfaat dan gak bisa dapat dimanapun gitu ya. Caranya gampang, ketik Pas FM spasi nama, WhatsApp ke 0822 3639 7788. Sekali lagi 0822 3639 7788. Sabtu ini tanggal 19 Februari jam 10 pagi sampai selesai melalui Zoom ya. Investasinya harga normalnya itu 500.000 per orang. Tapi Anda yang mendaftar 30 pendaftar pertama Anda mendapatkan diskon hanya 100.000 saja nih. Dan juga dapat free ebook memulai trading. Oke, Bu Andrea nih. Bu Andrea kan selaku manajemen dari komunitas trading DT Big Pro. Ini benefitnya nih untuk member-member yang join di komunitas DT Big Pro itu
Seperti apa, Bu? Untuk benefit ya. Untuk benefit ini yang pertama Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi seminar yang sangat bermanfaat sebagai dasar pengetahuan tentang trading dan investasi di bursa saham dan kripto. Lalu juga yang kedua, Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-book yang sangat jelas untuk memberitahukan ya bagaimana memulai trading online. Dan juga yang ketiga ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan analisa gratis dari DT Big Pro, dan yang luar biasa dari data analisa DT Big Pro di tahun 2021 ya. Jika diikuti dengan benar begitu ya, ini akan menghasilkan 3 kali hingga 10 kali lipat dalam 1 tahunnya. Wow. Luar biasa nilainya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, untuk memulai kita investasi itu modalnya berapa ya mulainya ya, Bu? Untuk modalnya ini ya, bisa kira-kira dimulai dari $100 sebenarnya. Bisa. Iya. Dari $100 itu kita menjadi trader itu bisa, tetapi kita juga harus tahu loh ya, trader ini bukan satu tempat untuk menyulap uang $100 Anda menjadi 10.000 US dollar. Ini salah kaprah nanti ya. Itu ahlinya aja nggak bisa loh, Bu. Siapa ahlinya? Kanjeng Taat pribadi. Itu kan ahlinya untuk melipat gandakan uang ya. Itu saja tidak bisa gitu ya. Bisa dimulai dari $100, tetapi kita juga harus menyadari loh, dengan modal $100 itu kita bertrading itu ya paling income yang didapatkan yang kurang lebih $10-20 gitu ya. Per hari? Ya bisa per hari bisa. Jadi kita sampai memberikan analisa-analisa di selama tahun 2021 ya. Bahkan Januari ini aja deh. Januari ini kita sudah 7 kali analisa, 2 kita harus mengalami kerugian, 5 mengalami keuntungan, tetapi kalau dihitung probabilitas profitnya di atas 70%. Wow. Dan untuk yang Februari kita masih 100%, belum ada amit-amit ya, belum ada kerugian ini ya. Artinya saat ini ya lebih besar dibandingkan loss ya? Iya, Bu, memang harus seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat tuh ada yang membutuhkan, memang betul ada analisa di tanggal 2 kalau tidak salah, yaitu mendapatkan keuntungan hingga 9.000 US dollar, tapi modal yang dibutuhkan untuk 1 kali trade kurang lebih sekitar 15.000. Tapi kan wajar gitu ya. Wajar. Tapi kalau saya mulainya $150 Pak, dapatnya $90. Ini kan juga sudah oke gitu ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa dimulai dari $100 bisa, tetapi ya kita harus menyadari bahwa trading itu semakin besar modal kita semakin besar modal kita, maka potensi yang bisa kita dapatkan juga semakin besar gitu. Risikonya juga besar ya Pak ya, kalau kita taruh besar gitu. Dalam setiap investasi dan trading itu selalu ada resiko, Bu. Resiko itu dalam kehidupan kita juga selalu ada. Tidak bisa kita hindari loh. Kita keluar dari rumah, kita dihadapkan dengan resiko. Apapun bentuk resikonya. Cuman kita tidak bisa menghindari resiko, tetapi bisa meminimalkan. Nah, di DT Big Pro ini kita memiliki satu metode yang dimana kita bisa memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalkan resikonya, bukan menghilangkan. Jadi meminimalkan, ini penting sekali. Jadi bukan berarti kita tidak ada batasan resiko, tidak. Di dalam bertrading wajib ada batasan resiko. Berarti strateginya dari Pak Erwin sendiri? Ya, nanti kita akan bagikan di sana. Kita ada beberapa strategi, tapi ada salah satu strategi yang kita akan bagikan di sana. Pure ini nggak ada robot ini lagi viral-viralnya ya, robot aplikasi trading gitu, ya. Capek-capek belajar, baca chart gitu kayak pusing ya, belum lihat candle-candlenya kapan naik kapan turun gitu. Nah, sebenarnya ini tadi saya percaya ya, pasti banyak komunitas trading atau para praktisi trading ini sudah memberikan edukasi. Robot itu dari dulu sudah ada, Bu. Jadi robot itu bisa dikatakan sebagai asisten trader, yang dimana trader masih terjebak dalam faktor psikologisnya, nggak bisa mengontrol dirinya dengan baik dalam bertrading, diwakili oleh robot yang diperintah oleh manusianya sendiri, yaitu dengan memberikan skrip pada robot itu untuk melakukan transaksi. Nah, tetapi saya belum sampai saat ini saya belum pernah untuk bertrading dengan robot ya. Tapi semoga suatu saat akan ada satu teknologi robot itu yang bisa memang menjadi asisten yang betul-betul menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi sampai saat ini sih saya belum pernah. Dan yang kita lakukan di dalam DT Big Pro ini adalah menganalisa secara manual. Jadi belajar tradingnya itu secara manual. Tapi kalau dikatakan kamu nggak perlu belajar, tetapi kamu akan dapat income yang besar, saya rasa kita harus sadar loh ya. Di mana-mana yang easy money ini kita harus mewaspadai. Yang easy money benar-benar easy money loh ya. Nggak ngapa-ngapain dapat duit. Orang dapat duit dari pesugihan
isunya adalah mereka harus melakukan namanya bertapa, betul nggak? Iya, datang ke tempat yang serem gitu ya, memberikan satu bentuk sesajen dan lain-lain, dan itu ada proses yang luar biasa. Itu adanya katanya ada orang yang datang ke pesugihan itu nggak ngapa-ngapain dapat duit gitu. Itu aja ada prosesnya loh yang serem gitu ya. Artinya kita wajib hati-hati. Kemudian yang lagi tren juga aplikasi-aplikasi ya. Nah, yang aplikasi-aplikasi dengan bertrading ini sesuatu yang sangat berbeda ya. Sangat berbeda sekali. Artinya tidak ada kayak secara instan ya mitra bisnis ya. Ada sebuah proses betul. dulu. Anda harus melalui sebuah proses belajar langsung dengan pakarnya Pak Erwin. Di Sabtu ini jam 10 pagi sampai selesai melalui Zoom dengan tema cerdas finansial melalui saham dan kripto. Gampangnya daftarnya hanya ketik Pas FM spasi nama WhatsApp ke 0822 3639 7788. Investasinya khusus untuk hari ini ya. 30 pendaftar pertama hanya 100.000 saja nih dari harga 500.000 per orang. Juga Anda mendapatkan free ebook memulai trading. Oke, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama DT Big Pro. Oke mitra bisnis, bagi Anda yang ingin memiliki aktif income, pasif income, ataupun capital gain, Anda harus belajar caranya bagaimana nih. Dengan caranya itu Anda mengikuti webinar Sabtu ini tanggal 19 Februari jam 10 pagi sampai selesai melalui Zoom ya. Hanya ketik Pas FM spasi nama WhatsApp ke 0822 3639 7788. Sekali lagi 0822 3639 7788. Investasi hanya 100.000 per orang ya. Untuk 30 pendaftar pertama saja hari ini free ebook memulai trading, normalnya itu harganya 500.000. Nah, Pak Erwin bagaimana nih untuk mitra bisnis mungkin ada yang masih pemula gitu ya. Gimana caranya untuk bisa memulai trading di pasar saham Amerika ini? Iya, baik. Bagaimana cara memulai buat yang masih baru pertama kali ingin mengenal gitu ya. Sebenarnya memang yang paling tepat adalah menginvestasikan waktu kita pertama kali itu untuk belajar terlebih dahulu. Nah, seperti halnya saya seminar di beberapa tahun yang lalu ya, selama saya seminar lah, itu saya selalu berjumpa dengan orang-orang yang bukan hanya awam, tapi mereka yang sudah menjadi praktisi trading. Dan mereka sudah bertrading, dan ketika datang ke seminar mereka bercerita ya, kurang lebih mengalami kerugian. Dan di situ saya tanya, kenapa Bapak mengalami kerugian dulu baru Bapak mau menginvestasikan waktunya untuk belajar? Seharusnya kan sebaliknya, investasikan waktu untuk belajar. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa di dalam kehidupan kita itu kita sudah terbiasa investasi untuk belajar loh. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ada yang S1, S2, S3, masih ngambil spesialis apalah. Untuk apa investasinya? Untuk belajar. Begitu masuk di dunia kerja, sesuatu yang berbeda, belajar lagi dengan mengikuti seminar-seminar dan lain-lain. Kita udah terbiasa melakukan itu. Tetapi kenapa pada saat trading kita tidak melakukan itu terlebih dahulu ya? Jadi tips saya yang pertama, belajar sebanyak mungkin. Banyak tempat untuk belajar, apalagi sekarang zaman internet, zaman keterbukaan itu banyak tempat untuk belajar. Dan DT Big Pro ya, itu bisa menjadi sebuah pilihan nih. DT Big Pro bisa menjadi sebuah pilihan untuk tempat kita belajar. Dan saya rasa pilihan Anda akan menjadikan pilihan yang terbaik nih kalau belajar di DT Big Pro ini. Nah, di situ apa saja yang perlu disiapkan? Menyiapkan waktu terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajarannya. Kemudian kalau untuk bertransaksi dan sebagainya, modal yang dibutuhkan nanti mengikuti. Nanti akan saya bahas banyak di seminarnya. Wah, luar biasa ya mitra bisnis ya. Jadi jangan pernah malas untuk belajar. Karena kan daripada nanti Anda rugi, terakhirnya kan malah nyesel gitu kan. Nah, Ibu Andrea, untuk mitra bisnis nih yang masih ragu untuk mengikuti webinar Sabtu ini, pesan-pesannya Bu Andrea? Baik ya. Ini ada statement yang luar biasa dari Warren Buffett. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Ya, baik, bagi Bapak dan Ibu, ini silahkan investasikan waktu Anda untuk mengikuti seminar online dari DT Big Pro. Oke, bocoran sedikit Bu, bahan-bahannya ini nanti yang akan dipelajari di seminar itu apa aja Bu? Bahan-bahan yang dipelajari ini salah satunya hal-hal yang dipelajari di seminar ya. Nanti
Ya, bagi yang belum pernah trading sama sekali ini pertemuan yang sangat tepat menurut saya. Karena semua akan diceritakan di sana. Anda akan mendapatkan gambar besar tentang segala bentuk aktivitas bertrading di sana. Kemudian selain itu juga Anda akan mendapatkan metode trading yang sederhana tapi make money. Dan Anda akan di-add di grup dan langsung bisa praktek. Ini yang menarik. Jadi kalau misalkan nanti, Pak saya mau buat akun dan sebagainya, sudah dibuatin e-booknya, tinggal ikutin aja. Gitu. Jadi sangat mudah nih ya? Sangat mudah, tapi kalau mau memperdalam lagi nanti ada kegiatan-kegiatan di DT Big Pro ini. Oke. Ya. Terakhir Pak Erwin, kelebihan dari DT Big Pro kan dibandingkan yang lain. Belajar yang lain apa nih? Kenapa Mitra Bisnis harus ikut DT Big Pro? Iya. Ini pertanyaan yang sulit saya jawab ya, karena akan menimbulkan perang di antara para trader gitu. Jadi saya akan jawab secara diplomatis ya Bu ya. Setiap trader saya percaya pasti punya metode, setiap community trading pasti punya metode, tapi di DT Big Pro ini kita punya metode yang satu sederhana. Jadi apapun latar belakang Anda pasti akan memahami dengan mudah. Yang kedua, Anda bukan belajar dari seorang edukator, tetapi Anda belajar dari praktisi. Ya. Latar belakang pendidikan saya di teknik sipil. Ya. Ketika saya, beda jauh nih, beda jauh. Tapi ketika saya mau belajar developer, saya mau belajar kemana nih? Seorang yang mungkin lulusan yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi di teknik sipil, atau saya akan belajar kepada para pelaku developernya. Nah kalau saya lebih suka belajar ke pelakunya. Ya misalkan Sumarekon membuat, saya menyebut brand lagi nih, Sumarekon saya promosiin ya, semoga ingat loh ya nih. Sumarekon membuat satu seminar tentang bagaimana membangun tempat tinggal seperti Sumarekon. Saya pasti ikut itu ya, karena akan ada banyak ilmu dari para praktisi langsung. Nah di DT Big Pro ini Anda bukan hanya, Anda tidak belajar dari edukator, enggak, tetapi Anda belajar dari praktisi. Wow. Itu. Kemudian kalau untuk data, jelas kita tunjukkan semua datanya. Transparan ya. Dan bisa bertanya kepada mereka yang menjalankan metode kita, belajar di tempat kita, menjalankan dengan benar. Ya kemarin ada satu teman yang bercerita, Pak saya belajar di DT Big Pro, kemudian saya memiliki 11 posisi yang lagi running profit. Itu sesuatu yang luar biasa loh buat kita ya. Gak percaya silahkan tanya nanti siapa orangnya. Itu ada yang bercerita seperti itu. Dan di DT Big Pro banyak referensi dari teman-teman yang belajar di tempat kita. Jadi saya merasa ini ada pertemuan yang tepat, yang benar-benar Anda bisa ikutin. Yang kepengen belajar trading benar itu kayak apa, DT Big Pro bisa menjadi sebuah pilihan. Nah, mitra bisnis itu dia. Anda bisa langsung daftarkan diri Anda ya. Caranya gampang, ketik PAS FM spasi nama, WhatsApp ke 0822 3639 7788 dengan tema cerdas finansial melalui saham dan kripto. Sabtu ini tanggal 19 Februari jam 10 pagi sampai selesai. Investasinya hanya 100.000 per orang untuk 30 pendaftar pertama saja ya. Anda juga mendapatkan free ebook memulai trading. Oke, thank you Pak Erwin dan Ibu Andrea. Terima kasih Bu Adita. Sukses selalu ya. Sama-sama. Oke mitra bisnis, demikian sesi talk show kita pagi ini, dan Anita Wijaya masih akan bersama Anda dalam Breakfast Briefing. Baru saja kita ikuti Radio Talk Show PAS FM bersama DT Big Pro. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.